Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Kamar Rahasia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 7, Darah Lumpur dan Bisikan-Bisikan. Selama beberapa hari sesudahnya, Harry melewatkan banyak waktu untuk menghindar setiap kali melihat Gilderoy Lockhart muncul di ujung koridor. Yang lebih sulit dihindari adalah Colin Creevey, yang kelihatannya telah menghafal jadwal Harry. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Colin daripada berkata, "Baik-baik saja Harry," 6 atau 7 kali sehari dan mendengar "Halo Colin" sebagai balasannya betapapun jengkelnya Harry ketika mengucapkannya. Hedwig masih marah kepada Harry soal perjalanan dengan mobil yang mendatangkan malapetaka itu. Dan tongkat Ron masih tidak bisa digunakan dengan benar. Bahkan melampaui batas kemampuannya dengan meluncur lepas dari tangan Ron dalam pelajaran jima dan guna-guna. Dan memukul Profesor Flitwick yang mungil tepat di antara kedua matanya. Menciptakan bisul hijau besar yang berdenyut-denyut. Maka dengan begitu banyak kejadian, Harry cukup senang ketika akhir pekan tiba. Dia, Ron, dan Hermione merencanakan akan mengunjungi Hagrid pada hari Sabtu pagi. Meskipun demikian, Oliver Wood, kapten tim Quidditch Gryffindor, membangunkan Harry dengan mengguncang-guncang tubuhnya beberapa jam lebih awal dari yang dikehendakinya. "Ada apa?" tanya Harry agak pusing. "Latihan Quidditch," kata Wood. "Ayo, masih mengantuk?" Harry memandang lewat jendela. Kabut tipis menggantung di langit merah jingga. Sekarang setelah bangun, Harry heran bagaimana dia bisa tidur terus padahal burung-burung berkicau begitu ramai. "Oliver," kata Harry serak, "masih subuh." "Persis," kata Wood. Oliver Wood, anak kelas 6 yang tinggi besar dan pada saat ini matanya berkilat dengan antusiasme gila-gilaan. "Ini bagian dari program latihan baru kita. Ayo, ambil sapumu, dan kita berangkat," kata Wood penuh semangat. "Tim yang lain belum ada yang mulai latihan. Kita akan mulai nomor 1 tahun ini." Menguap dan sedikit bergidik kedinginan, Harry turun dari tempat tidurnya dan berusaha mencari jubah Quidditch-nya. "Bagus," kata Wood, "kita ketemu di lapangan 15 menit lagi." Setelah menemukan jubah merah tua seragam timnya dan memakainya di atas jubah biasa supaya hangat, Harry menulis pesan untuk Ron menjelaskan kemana dia pergi. Ia menuruni tangga spiral ke ruang rekreasi dengan Nimbus 2000 bertengger di bahunya. Dia baru saja tiba di lubang lukisan ketika terdengar bunyi berkelontangan di belakangnya dan Colin Creevey muncul berlarian menuruni tangga spiral. Kameranya berayun liar di lehernya dan tangannya menggenggam sesuatu. "Aku dengar ada yang menyebut namamu di tangga, Harry. Lihat nih apa yang kubawa. Sudah kucetak, aku ingin menunjukkannya kepadamu." Harry melongok melihat foto yang dikibar-kibarkan Colin di depan hidungnya. Foto hitam putih Lockhart yang bergerak. Sedang menarik kuat-kuat lengan dikenali Harry sebagai lengannya sendiri. Harry senang melihat fotonya melawan sekuat tenaga dan menolak ditarik supaya kelihatan dalam foto. Sementara Harry mengawasi, Lockhart menyerah dan merosot terengah-engah pada pinggiran putih foto. "Maukah kau menandatanganinya?" tanya Colin penuh semangat. "Tidak," kata Harry tegas. Melihat berkeliling untuk memastikan ruangan itu benar-benar kosong. "Sorry Colin, aku sedang buru-buru. Latihan Quidditch." Harry memanjat keluar lewat lubang lukisan. "Oh wow, tunggu aku. Aku belum pernah menonton Quidditch." Colin merayap keluar lubang mengikutinya. "Kau akan bosan," kata Harry cepat-cepat. Tetapi Colin mengabaikannya. Wajahnya bercahaya saking bersemangatnya. "Kau pemain termuda selama 100 tahun ini, iya kan Harry?" "Iya kan?" kata Colin. Melangkah menjajarinya. "Kau pasti hebat. Aku belum pernah terbang. Gampang tidak? Apa itu sapumu sendiri? Apa itu sapu hebat yang pernah ada?" Harry tak tahu bagaimana caranya menyingkirkan Colin. Rasanya seperti punya bayangan yang sangat cerewet. "Aku sebetulnya tak paham Quidditch," kata Colin tersengal. "Betulkah ada 4 bola dan 2 bola di antaranya terbang berputar-putar berusaha memukul jatuh pemain dari sapunya?" "Ya," kata Harry enggan, dan menjelaskan peraturan Quidditch yang rumit. 2 bola itu namanya bludger. Masing-masing tim punya 2 bitte dan membawa pemukul untuk memukul bludger jauh-jauh dari tim mereka. Fred dan George Weasley adalah bitte Gryffindor. "Dan untuk apa bola-bola yang lain?" tanya Colin. Hampir jatuh melompati 2 anak tangga sekaligus karena terpesona memandang Harry. Kuapel bola besar yang merah adalah bola yang mencetak gol. 3 chase dari masing-masing tim saling lempar kuafel dan berusaha memasukkannya ke tiang gol di ujung lapangan. Ada 3 tiang tinggi dengan lingkaran di puncaknya, dan bola keempat, itu yang namanya Golden Snitch.
kata Harry. Bola ini sangat kecil, sangat cepat, dan sulit ditangkap. Tapi itulah tugas seeker, karena pertandingan Quidditch tidak berakhir sampai Snitch-nya berhasil ditangkap. Dan tim yang seeker-nya berhasil menangkap Snitch mendapat tambahan angka 150. Dan kau seeker Gryffindor kan? Kata Colin terpesona. Ya, kata Harry, ketika mereka meninggalkan kastil dan berjalan di atas rumput berembun. Dan masih ada Kiefer. Dia menjaga gawang, hanya itu. Tetapi Colin tidak berhenti menanyai Harry sepanjang jalan dari padang rumput yang melandai sampai ke lapangan Quidditch. Dan Harry baru berhasil lepas darinya ketika tiba di kamar ganti. Colin berteriak dengan suara melengking. Aku akan cari tempat duduk yang enak, Harry, dan bergegas ke tribun. Anggota tim Gryffindor lainnya sudah ada di dalam kamar ganti. Wood satu-satunya yang betul-betul terjaga. Fred dan George Weasley duduk dengan mata sembab dan rambut aut-autan di sebelah anak kelas 4, Alicia Spinnet, yang terkantuk-kantuk bersandar ke dinding di belakangnya. Teman sesama cheesernya Katie Bell dan Angelina Johnson duduk bersebelahan di hadapan mereka. Keduanya menguap. Akhirnya muncul juga kau, Harry. Kenapa sih lama benar? Tanya Wood tajam. Nah, aku ingin bicara sebentar dengan kalian semua sebelum kita ke lapangan. Karena aku melewatkan musim panas dengan menciptakan program latihan baru yang kurasa akan membuat perbedaan besar. Wood memegang diagram besar lapangan Quidditch. Pada diagram itu tergambar banyak garis, panah, dan tanda silang dengan tinta berbeda warna. Dia mengambil tongkatnya, mengetuk papan, dan panah-panah itu mulai bergerak meliuk di atas papan seperti ulat. Sementara Wood berpidato tentang taktik barunya, kepala Fred Weasley terkulai ke bahu Alicia Spinnet dan dia mulai mendengkur. Perlu hampir 20 menit untuk menjelaskan papan pertama, tetapi ada papan lain di bawahnya. Dan papan ketiga di bawahnya yang kedua itu. Harry serasa melayang sementara Wood terus mengoceh membosankan. Nah, kata Wood akhirnya, mengagetkan Harry yang sedang berkhayal apa yang bisa dimakannya untuk sarapan di kastil saat ini. Sudah jelas, ada pertanyaan? Aku mau tanya Oliver, kata George, yang terbangun kaget. Kenapa sih kau tidak menjelaskan semua ini kepada kami kemarin waktu kami masih segar? Wood tidak senang. Dengar kalian semua, katanya, mendelik galak kepada mereka. Kita seharusnya memenangkan Piala Quidditch tahun lalu. Kita kan tim yang paling kuat. Tetapi sayangnya karena situasi di luar kontrol, Harry merasa bersalah. Dia terbaring pingsan di rumah sakit selama pertandingan final tahun ajaran lalu. Yang berarti Gryffindor kekurangan satu pemain dan menderita kekalahan paling parah dalam 300 tahun terakhir. Wood berusaha menguasai diri. Kekalahan terakhir mereka jelas masih membuatnya tersiksa. Maka tahun ini kita berlatih lebih keras dari sebelumnya. Oke, ayo berangkat dan mempraktekkan teori baru tadi. Wood berteriak, menyambar sapunya dan mendahului keluar dari kamar ganti. Dengan kaki kaku dan masih menguap, anggota timnya mengikuti. Agaknya mereka berada di dalam kamar ganti lama sekali, sehingga matahari sudah benar-benar terbit sekarang. Meskipun sisa-sisa kabut masih melayang di atas rumput stadion, ketika Harry berjalan ke lapangan, dia melihat Ron dan Hermione duduk di tribun. Kalian belum selesai? Tanya Ron heran. Mulai saja belum, kata Harry, memandang iri pada roti panggang berselai yang dibawa Ron dan Hermione dari aula besar. Wood tadi mengajari kami taktik baru. Harry naik ke sapunya dan menjejak tanah, melesat ke udara. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membangunkan jauh lebih efektif daripada pidato panjang Wood. Asik rasanya kembali ke lapangan Quidditch. Dia terbang mengelilingi stadion dengan kecepatan penuh, berlomba dengan Fred dan George. Bunyi ceklak-ceklik aneh apa itu? Seru Fred ketika mereka meluncur dengan cepat di sudut stadion. Harry memandang ke tribun. Colin duduk di salah satu tempat duduk yang paling tinggi. Kameranya terangkat, tak putus-putusnya memotret. Bunyinya diperbesar secara aneh di stadion kosong itu. Lihat sini Harry, ke arah sini, teriaknya nyaring. Siapa itu? Tanya Fred. Entahlah, Harry berbohong, menambah kecepatan yang membawanya sejauh mungkin dari Colin. Ada apa sih? Tanya Wood, mengerutkan kening. Seraya meluncur di udara menuju mereka. Kenapa anak kelas 1 itu memotret? Aku tidak suka. Siapa tahu dia mata-mata Slytherin. Mencoba mencari tahu tentang program latihan baru kita. Dia anak Gryffindor, kata Harry cepat-cepat. Dan tim Slytherin tidak perlu mata-mata Oliver, kata George. Kenapa kau bilang begitu? Kata Wood curiga. Karena mereka sendiri ada di situ, kata George menunjuk. Beberapa anak berjubah hijau berjalan memasuki lapangan dengan sapu di tangan. Aku tidak percaya, Wood mendesis berang. Aku sudah pesan lapangan untuk hari ini. Coba kita lihat. Wood menukik ke tanah, mendarat lebih keras daripada yang diinginkan dalam kemarahannya.
Dia terhuyung sedikit ketika turun dari sapunya. Harry, Fred, dan George mengikuti. Flynn! Wood berteriak kepada Kapten Slytherin. Ini waktu latihan kami. Kami khusus bangun pagi. Kalian menyingkir dulu. Marcus, Flynn bahkan lebih besar daripada Wood. Wajahnya licik seperti troll ketika dia menjawab. Ada banyak tempat untuk kita semua, Wood. Angelina, Alicia, dan Katie juga sudah mendekat. Tak ada anak perempuan di tim Slytherin yang berdiri berdempetan bahu. Menghadapi tim Gryffindor, mereka saling lirik. Tapi aku sudah memesan lapangan, kata Wood. Marah sekali. Sudah kupesan. Kata Flynn. Tapi aku bawa surat izin khusus dengan tanda tangan dari Profesor Snape. Aku, Profesor Severus Snape, memberi izin tim Slytherin untuk berlatih hari ini di lapangan Quidditch. Mengingat perlunya melatih seeker baru mereka. Kalian punya seeker baru, kata Wood. Perhatiannya teralih. Mana? Dan dari belakang 6 anak bertubuh besar itu muncul anak ketujuh yang lebih kecil. Wajahnya yang pucat dan runcing dihiasi seringai lebar. Draco Malfoy. Bukankah kau anak Lucius Malfoy? Tanya Fred, memandang Malfoy dengan benci. Lucu juga kau menyebut-nyebut ayah Draco, kata Flynn. Ketika seluruh tim Slytherin menyeringai semakin lebar, biar kutunjukkan kepada kalian hadiah yang dengan murah hati diberikannya kepada tim Slytherin. Ketujuh anak itu mengacungkan sapu mereka. 7 gagang baru dengan polesan berkilat dan 7 tulisan emas berbunyi Nimbus 2001. Tertimpa cahaya matahari pagi di depan hidung tim Gryffindor. Model paling akhir, baru keluar tahun lalu, kata Flynn sambil lalu menjentik setitik debu dari ujung sapunya. Jauh lebih unggul dari seri Nimbus 2000. Sedangkan sapu bersih yang tua, dia tersenyum menyebalkan pada Fred dan George, yang dua-duanya memegang sapu bersih 5, paling cocok untuk menyapu lantai. Tak seorang pun dari tim Gryffindor bisa bicara selama beberapa saat. Malfoy menyeringai lebar sekali sampai matanya tinggal segari. Oh, lihat, kata Flynn. Penyerbuan lapangan. Ron dan Hermione menyeberangi lapangan rumput. Ingin tahu apa yang terjadi. Ada apa? Ron menanyai Harry. Kenapa kau tidak main? Dan apa yang dia lakukan di sini? Ron memandang Malfoy melihat jubah seragam Quidditch Slytherin-nya. Aku seeker baru Slytherin, Weasley, kata Malfoy sombong. Semua sedang mengagumi sapu baru tim kami yang dibelikan ayahku. Ron terengah-engah memandang 7 sapu super di depannya. Bagus kan, kata Malfoy lancar. Tapi mungkin tim Gryffindor bisa mengumpulkan emas dan membeli sapu baru juga. Kau bisa melelang sapu bersih 5? Kurasa ada museum yang mau menawarnya. Tim Slytherin tertawa terbahak-bahak. Paling tidak tak seorang pun anggota tim Gryffindor yang harus menyuap untuk bisa masuk. Celetuk Hermione tajam. Mereka dipilih karena memang mampu. Kepuasan di wajah Malfoy lenyap. Tak ada yang minta pendapatmu, darah lumpur kotor, umpatnya. Harry langsung tahu Malfoy telah mengatakan sesuatu yang benar-benar kelewatan, karena tiba-tiba saja terjadi keributan. Flynn harus menukik ke depan Malfoy untuk mencegah Fred dan George melompat menyerangnya. Alicia berteriak, berani-beraninya kau, dan Ron memasukkan tangannya ke dalam jubah, menarik keluar tongkatnya sambil berteriak, kau harus membayarnya, Malfoy. Dia mengacungkan tongkatnya dengan murka, melewati lengan Flynn. Terdengar ledakan keras yang bergema di stadion, dan seberkas sinar hijau meluncur dari ujung tongkatnya yang salah, menyambar perut Ron sendiri, dan membuatnya jatuh terjengkang di rerumputan. Ron, kau tak apa-apa, jerit Hermione. Ron membuka mulut untuk bicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Dia malah bersendawa keras dan beberapa siput berjatuhan dari mulutnya ke pangkuannya. Tim Slytherin terbahak-bahak. Flynn sampai terbungkuk-bungkuk, bertumpu pada sapu barunya. Malfoy merangkak memukul-mukul tanah dengan tinjunya. Anak-anak Gryffindor berkerumunan mengelilingi Ron, yang tak henti-hentinya bersendawa siput-siput besar berkilat. Tak seorang pun tampaknya mau menyentuh Ron. Lebih baik kita membawanya ke pondok Hagrid yang paling dekat, kata Harry kepada Hermione, yang mengangguk dengan berani. Berdua mereka memapah Ron. Ada apa, Harry? Ada apa? Apa dia sakit? Tapi kau bisa menyembuhkannya, kan? Colin sudah berlari turun dari tempat duduknya dan sekarang berjalan mengiringi mereka meninggalkan lapangan. Ron bersendawa keras dan beberapa siput berjatuhan lagi dari mulutnya. Oh, kata Colin terpesona dan mengangkat kameranya. Bisakah kau pegangi dia, Harry? Minggir, Colin, kata Harry marah. Dia dan Hermione membantu Ron meninggalkan stadion dan menyeberang halaman menuju ke tepi hutan. Hampir sampai, Ron, kata Hermione. Ketika pondok si pengawas binatang liar tampak, kau akan baik sebentar lagi.
Hampir sampai. Mereka sudah tinggal kira-kira 6 meter dari pondok Hagrid ketika pintunya terbuka. Tetapi bukan Hagrid yang muncul, Gilderoy Lockhart. Memakai jubah lembayung muda hari ini keluar. Cepat ke belakang sini, desis Harry. Menarik Ron ke belakang semak di dekat situ. Hermione mengikuti dengan agak enggan. Gampang kalau kau tahu caranya. Lockhart berkata keras-keras kepada Hagrid. Kalau perlu bantuan, kau tahu di mana aku. Kuberi kau nanti satu bukuku. Aku heran aku sama sekali belum punya. Akan ku tanda tangani satu malam ini. Dan ku kirim ke sini. Nah, selamat tinggal. Dan dia berjalan menuju kastil. Harry menunggu sampai Lockhart tak kelihatan lagi. Kemudian ditariknya Ron di balik semak dan dibawanya ke pintu depan pondok Hagrid. Mereka mengetuk dengan tegang. Hagrid segera muncul, kelihatan jengkel sekali. Tetapi wajahnya berubah cerah setelah tahu siapa yang datang. Sudah tanya-tanya, kapan kalian datang tengok aku? Masuk, kukira Profesor Lockhart balik lagi. Harry dan Hermione menapah Ron masuk ke pondok satu ruangan itu. Di satu sudutnya ada tempat duduk besar sekali, dan di sudut lainnya perapian menyala-nyala cerah. Hagrid tidak bingung mendengar masalah Ron, yang cepat-cepat dijelaskan Harry sambil mendudukkan Ron di kursi. Lebih baik keluar daripada masuk, kata Hagrid. Riang sambil menaruh baskom tembaga besar di depan Ron. Keluarkan semua, Ron. Kurasa tak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu sampai berhenti sendiri, kata Hermione cemas. Mengawasi Ron yang membungkuk di atas baskom. Itu kutukan yang sulit dilakukan bahkan pada saat kondisi kita sedang sangat baik. Tetapi dengan tongkat yang patah. Hagrid sibuk membuatkan teh untuk mereka. Anjing besarnya Fang menjilat-jilat Harry. Apa yang diinginkan Lockhart darimu, Hagrid? Tanya Harry sambil menggaruk-garuk belakang telinga Fang. Beri aku nasihat keluarkan Kelvy dari sumur, geram Hagrid. Dia menyingkirkan ayam jantan yang setengah dicabuti bulunya dari atas mejanya yang bersih berkilat dan meletakkan teko-teh. Kelvy adalah hantu air. Biasanya berwujud kuda. Dalam cerita-cerita rakyat Skotlandia, dikira aku tak tahu dan dia sombongkan bisa usir Banshee. Kalau omongannya satu kata saja benar, aku makan ceretku. Tidak biasanya Hagrid mengkritik guru Hogwarts dan Harry memandangnya keheranan. Hermione sebaliknya berkata dengan suara yang lebih tinggi dari biasanya. Kurasa kau agak tidak adil. Profesor Dumbledore jelas menganggapnya orang terbaik untuk pekerjaannya. Dia satu-satunya guru untuk pekerjaan itu, kata Hagrid, menawari mereka sepiring gulali. Sementara Ron terbatuk-batuk ke dalam baskomnya. Dan maksudku betul-betul satu-satunya. Susah cari orang untuk ngajar pelatihan terhadap ilmu hitam. Orang tak suka pelajari itu. Soalnya mereka mulai pikir itu bawa sial. Tak ada yang tahan lama. Coba cerita, kata Hagrid, mengedikkan kepala ke arah Ron. Siapa yang dia mau kutuk? Malfoy mengatai Hermione sesuatu. Pastilah sesuatu yang buruk, karena semua jadi marah. Memang buruk, kata Ron serak, muncul ke atas meja. Pucat dan berkeringat. Malfoy mengatai dia darah lumpur. Hagrid, Ron menukik menghilang dari pandangan lagi. Ketika segerombolan siput muncul, Hagrid kelihatan murka. Dia bilang begitu, geramnya kepada Hermione. Ya, kata Hermione, tetapi aku tak tahu apa maksudnya. Hanya bisa kutebak, itu umpatan kasar. Itu penghinaan paling besar yang bisa dipikirkannya. Sengal Ron muncul lagi. Darah lumpur adalah umpatan kasar untuk orang yang kelahiran Muggle. Kau tahu kan, yang orang tuanya bukan penyihir. Ada penyihir seperti keluarga Malfoy yang menganggap mereka lebih baik dari yang lain karena mereka termasuk golongan yang disebut darah murni. Ron bersendawa kecil dan satu siput jatuh ke tangannya yang terulur. Dilemparkannya siput itu ke dalam baskom dan dia melanjutkan. Maksudku, kita penyihir yang lain tahu itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Lihat saja Neville Longbottom, dia darah murni, tapi menaruh kuali dengan benar saja dia nyaris tak bisa. Dan mereka belum temukan mantra yang tak bisa dilakukan Hermione kita ini, kata Hagrid bangga, membuat wajah Hermione langsung semburat merah. Lumpur sungguh umpatan yang tak pantas diucapkan, kata Ron, menyeka dahinya yang berkeringat dengan tangan gemetar. Darah kotor artinya darah biasa. Gila. Sebagian besar penyihir sekarang ini toh berdarah campuran. Kalau kita tidak menikah dengan Muggle, kita pasti sudah punah. Ron membungkuk dan muntah lagi. Ya, aku tidak salahkan kau. Kau coba kutuk dia, Ron.
kata Hagrid keras, mengatasi bunyi siput yang berjatuhan ke baskom. Tapi mungkin ada baiknya tongkatmu serang balik kau sendiri. Pasti Lucius Malfoy akan datang ke sekolah kalau kau berhasil kutuk anaknya. Dengan begini paling tidak kau tidak dihukum. Harry sebetulnya ingin mengatakan bahwa hukuman tidak lebih buruk daripada hujan siput dari mulut. Ketika dia tak bisa bicara, gulali Hagrid telah menyemen rapat rahangnya. Harry, kata Hagrid tiba-tiba, seakan mendadak teringat sesuatu. Aku protes. Kudengar kau bagi-bagi foto bertanda tangan, kenapa aku tidak dikasih? Dengan berang Harry melepas gigi-giginya yang menempel. Aku tidak membagikan foto bertanda tangan, katanya marah. Kalau Lockhart masih ngomong soal, tetapi kemudian dilihatnya Hagrid tertawa. Aku cuma bergurau, katanya. Menepuk-nepuk punggung Harry dengan riang, membuat wajah Harry terantuk meja. Aku tahu kau tidak bagikan foto. Aku bilang Lockhart kau tak perlu begitu. Kau sudah lebih terkenal dari dia tanpa berusaha. Pasti dia tidak suka mendengarnya, kata Harry. Duduk tegak lagi dan menggosok-gosok dagunya. Memang tidak, kata Hagrid. Matanya bercahaya. Lalu aku bilang aku belum pernah baca bukunya dan dia putuskan pergi saja. Gulali Ron, dia menambahkan ketika Ron muncul lagi. Tidak, terima kasih, kata Ron lemah. Lebih baik tidak ambil risiko. Ayo kita lihat apa yang kutanam. Ajak Hagrid ketika Harry dan Hermione sudah menghabiskan teh mereka. Di kebun sayur kecil di belakang pondok Hagrid ada selusin labu kuning paling besar yang pernah dilihat Harry. Masing-masing sebesar gundukan batu besar. Tumbuh bagus ya, kata Hagrid gembira. Buat pesta Halloween. Sudah cukup besar nanti. Kau beri makan apa mereka, kata Harry. Hagrid menoleh untuk memastikan mereka sendirian. Ya, aku memberi mereka, kau tahu, sedikit bantuan. Harry melihat payung merah jambu, kembang-kembang Hagrid bersandar di dinding belakang pondok. Harry punya alasan untuk menduga bahwa payung ini bukan payung biasa. Malah dia punya dugaan kuat tongkat tua Hagrid dari zaman sekolah disembunyikan di dalamnya. Hagrid sebetulnya tidak boleh menggunakan sihir. Dia dikeluarkan dari Hogwarts dalam tahun ketiganya. Tetapi Harry belum berhasil tahu kenapa. Setiap kali menyebut soal itu, Hagrid akan berdeham keras-keras dan jadi tulis secara misterius sampai topik pembicaraan diubah. Jampi-jampi pembengkakan kan? Kata Hermione setengah mencela, setengah geli. Wah, kau berhasil sekali. Itu yang dikatakan adikmu, kata Hagrid, mengangguk kepada Ron. Baru ketemu dia kemarin. Hagrid melirik Harry. Jenggotnya bergerak-gerak. Katanya dia cuma mau lihat-lihat. Tapi kukira dia harap ketemu seseorang di rumahku. Dia mengedip kepada Harry. Kalau kau tanya aku, dia tidak akan tolak foto bertanda tangan. Oh, tutup mulut, kata Harry. Ron terbahak dan siput bertaburan ke tanah. Awas, teriak Hagrid. Menarik Ron menjauh dari labu kuningnya yang sangat berharga. Saat itu sudah hampir makan siang dan karena Harry baru makan sepotong kecil gulali, dia sudah ingin kembali ke sekolah untuk makan. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Hagrid dan berjalan kembali ke kastil. Ron cegukan dari waktu ke waktu, tetapi hanya mengeluarkan 2 siput yang sangat kecil. Baru saja mereka melangkah memasuki aula depan yang sejuk, terdengar suara keras. Di sini rupanya kalian. Potter, Weasley, Profesor McGonagall berjalan mendekati mereka. Tampaknya galak. Kalian berdua akan menjalani detensi malam ini. Apa yang harus kami lakukan, Profesor? Kata Ron. Dengan gugup menahan agar tidak bersendawa. Kau akan menggosok perak di ruang piala dengan Tuan Phil, kata Profesor McGonagall. Dan dilarang pakai sihir. Weasley, pakai pelumas biasa. Ron menelan ludah. Argus Phil, si penjaga sekolah, dibenci semua murid. Dan kau, Potter, akan membantu Profesor Lockhart menjawab surat-surat penggemarnya, kata Profesor McGonagall. Oh tidak, bolehkah saya ke ruang piala saja? Tanya Harry putus asa. Jelas tidak, kata Profesor McGonagall. Alisnya terangkat. Profesor Lockhart khusus memintamu. Pukul 8 tepat, jangan terlambat. Harry dan Ron berjalan gontai dan murung ke aula besar. Hermione di belakang mereka, ekspresi wajahnya seakan mengatakan kalian memang melanggar peraturan sekolah. Harry kehilangan nafsu makannya saat dia menghadapi pai dagingnya. Dia dan Ron beranggapan detensi masing-masing lebih berat dari yang lain. Phil akan mengawasiku sepanjang malam, keluh Ron. Tak boleh pakai sihir, paling sedikit ada 100 piala dalam ruangan itu. Aku parah kalau membersihkan memakai cara magel. Aku mau tukar kapan saja, kata Harry hampa.
Aku sudah terlatih dengan keluarga Dursley menjawab surat-surat penggemar Lockhart. Mengerikan sekali. Sabtu sore berlalu dengan cepat. Dan tiba-tiba saja sudah pukul 8 kurang 5 menit. Harry menyeret kakinya sepanjang koridor lantai 2 menuju kantor Lockhart. Dia menggertakkan gigi dan mengetuk. Pintu langsung terbuka. Lockhart tersenyum kepadanya. "Ah, ini dia," katanya. "Masuk, Harry, masuk." Berkilauan di dinding disinari cahaya banyak lilin. Berderet tak terhitung foto Lockhart. Beberapa di antaranya bahkan ditandatanganinya. Setumpuk tinggi lainnya ada di mejanya. "Kau boleh menulis alamat di amplopnya," kata Lockhart kepada Harry. Seakan ini sesuatu yang sangat menyenangkan. "Yang pertama ini untuk Gladys Gideon, penggemar beratku." Waktu berlalu amat lambat. Harry membiarkan saja Lockhart ngoceh sendiri. Kadang-kadang saja dia menimpali dengan dan baik. Dan ya, sekali-sekali dia mendengar ungkapan seperti, "Ketenaran itu seperti teman yang mengubah-ubah Harry," atau selebriti. Jadi selebriti bersikap seperti selebriti. Ingat itu. Lilin-lilin terbakar makin lama makin pendek, membuat cahayanya menari-nari di atas banyak wajah Lockhart yang memandangnya. Harry menggerakkan tangannya yang pegal di atas amplop yang rasanya sudah ke-1000. Menulis alamat Veronica Smedley. Pasti sudah hampir tiba waktunya pulang, pikir Harry merana. Mudah-mudahan segera tiba waktu pulang. Dan kemudian dia mendengar sesuatu yang lain daripada desis lilin-lilin yang hampir padam dan ocehan Lockhart tentang penggemarnya. Ada suara yang bisa membengkukkan tulang sumsum, suara penuh kebencian, sedingin es. "Sini, datanglah padaku, biar kurobek kau, biar kubunuh kau." Harry tersentak kaget dan setetes besar tinta ungu muncul di alamat Veronica Smedley. "Apa?" katanya keras-keras. "Aku tahu," kata Lockhart. 6 bulan penuh di puncak tangga bestseller, memecahkan semua rekor. "Bukan," kata Harry kalut. "Suara tadi." "Maaf," kata Lockhart, kelihatan bingung. "Suara apa?" Suara yang mengatakan, "Apakah Anda tidak mendengarnya?" Lockhart memandang Harry dengan amat heran. "Apa yang kau bicarakan, Harry? Mungkin kau sudah mengantuk." "Astaga, nyaris tengah malam. Kita sudah di sini hampir 4 jam. Aku tak percaya waktu berlalu bagai terbang ya." Harry tidak menjawab. Dia menajamkan telinga untuk mendengar suara itu lagi. Tapi sekarang yang terdengar hanyalah suara Lockhart memberitahunya bahwa dia tak boleh mengharapkan hadiah menyenangkan seperti ini setiap kali dia mendapat detensi. Harry pulang dengan linglung. Sudah larut malam sekali sehingga ruang rekreasi Gryffindor sudah hampir kosong. Harry langsung ke kamarnya. Ron belum kembali. Harry memakai piyamanya naik ke atas tempat tidur dan menanti. Setengah jam kemudian Ron pulang, memijat-mijat dengan kanannya dan membawa bau pelitur ke dalam kamar yang gelap. "Ototku sakit semua," keluh Ron, menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. 14 kali aku harus menggosok piala Quidditch itu sebelum dia puas. Dan kemudian aku dapat serangan siput lagi. Memuntahi penghargaan istimewa untuk pengabdian kepada sekolah. Lama sekali lendirnya baru bisa bersih. "Bagaimana dengan Lockhart?" Dengan suara rendah agar tidak membangunkan Neville, Dean, dan Seamus, Harry menceritakan kepada Ron apa yang didengarnya. "Dan Lockhart bilang dia tidak bisa mendengarnya," kata Ron. Dalam cahaya bulan, Harry bisa melihat kening Ron berkerut. "Apakah menurutmu dia bohong?" "Tapi aku tidak mengerti, bahkan orang yang tidak kelihatan pun harus membuka pintu." "Aku tahu," kata Harry, kembali berbaring di tempat tidur besarnya dan memandang langit-langit kelambu. "Aku juga tidak mengerti." Bab 8. Hari ulang tahun kematian. Oktober tiba, menyebar hawa dingin dan lembab di halaman dan ke dalam kastil. Madame Pomfrey, matron rumah sakit, disibukkannya oleh wabah flu yang mendadak berjangkit di antara para staf dan murid-murid. Ramuan merica mujarabnya manjur sekali. Meskipun yang meminumnya jadi mengeluarkan asap dari telinga selama beberapa saat jam sesudahnya. Ginny Weasley yang sudah kelihatan pucat dan lesu dipaksa minum oleh Percy. Asap yang menggulung dari bawah rambutnya memberi kesan bahwa seluruh kepalanya sedang terbakar. Tetes-tetes air sebesar peluru memberondong jendela-jendela kastil selama berhari-hari. Air danau naik. Petak-petak bunga berubah menjadi kolam lumpur dan labu-labu kuning Hagrid membengkak menjadi sebesar gudang alat-alat berkebun.
Meskipun demikian, semangat Oliver Wood untuk berlatih secara teratur tidaklah menyusut. Itulah sebabnya Harry pada suatu Sabtu berbadai beberapa hari sebelum Halloween kembali ke Gryffindor dalam keadaan basah kuyup dan berlumur lumpur. Bahkan tanpa hujan dan angin, latihan mereka tadi bukan sesi yang menyenangkan. Fred dan George yang sudah memata-matai tim Slytherin telah melihat sendiri kecepatan Nimbus 2001. Mereka melaporkan bahwa tim Slytherin menjadi tak lebih dari 7 bayangan kehijauan, meluncur membelah udara secepat jet. Ketika Harry melangkah hati-hati sepanjang koridor kosong, dilihatnya ada yang tampaknya sedang banyak pikiran seperti dirinya. Nick, si kepala nyaris putus, hantu menara Gryffindor, sedang menatap murung keluar jendela, bergumam lirih. Tidak memenuhi persyaratan. Seandainya itu. "Halo Nick," sapa Harry. Halo, kata Nick. Si kepala nyaris putus terkejut dan menoleh. Dia memakai topi bulu indah di atas rambutnya yang ikal panjang dan tunik dengan kerah rimpel yang menyembunyikan fakta bahwa lehernya nyaris terpotong total. Dia sepucat asap dan Harry bisa melihat menembusnya ke langit yang gelap dan hujan lebat di luar. "Kelihatannya kau sedang punya masalah, Potter," kata Nick, seraya melipat selai surat transparan dan menyelinapkannya ke dalam saku baju ketatnya. "Kau juga," kata Harry. Nick, si kepala nyaris putus melambaikan tangannya yang indah. "Masalah kecil. Bukannya aku ingin sekali ikut. Kupikir aku mengajukan permohonan, tetapi rupanya aku tidak memenuhi persyaratan." Walaupun nada bicaranya ringan, wajahnya menyiratkan kekecewaan besar. "Tapi kau akan berpendapat," katanya mendadak, menarik keluar lagi suratnya dan dalam sakunya, bahwa dihantam 45 kali di leher dengan kapak tumpul akan membuatmu memenuhi syarat untuk ikut pemburuan tanpa kepala, kan? "Oh iya," kata Harry, yang tahu ia diharapkan berkata iya. "Maksudku, tak ada yang lebih berharap dari aku sendiri bahwa pemenggalan berlangsung cepat dan mulus." Nick, si kepala nyaris putus, mengibaskan suratnya hingga terbuka dan membacanya dengan berat. "Kami hanya dapat menerima pemburu yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Anda tentu memahami bahwa kalau keadaannya tidak begitu, para anggota tidak akan bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemburuan seperti lempar kepala dari punggung koala dan polo kepala. Karena itu dengan amat menyesal saya harus menginformasikan kepada Anda bahwa Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Dengan segala hormat, Sir Patrick Delaney Potmore." Marah-marah, Nick, kepala nyaris putus, menyingkirkan suratnya. "1 senti kulit dan otot menahan kepalaku, Harry. Kebanyakan orang akan berpendapat itu sudah sama dengan terpenggal. Tetapi oh tidak, itu belum cukup bagi Sir Pala Putus Potmore." Nick, si kepala nyaris putus, menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Jadi apa yang menyusahkanmu? Ada yang bisa kubantu?" "Tidak," kata Harry. "Tidak, kecuali kau tahu di mana kami bisa mendapatkan 7 Nimbus 2001 gratis untuk pertandingan kami menghadapi Sly." Sisa kalimat Harry tertelan oleh meongan yang melengking nyaring di dekat mata kakinya. Dia menunduk dan berpandangan dengan sepasang mata kuning yang menyorot bagai senter. Nyonya Norris, kucing kurus abu-abu yang digunakan oleh si penjaga sekolah, Argus Field, sebagai semacam wakilnya dalam pertarungan tanpa henti melawan murid-murid. "Lebih baik kau cepat pergi dari sini, Harry," kata Nick buru-buru. Phil sedang marah-marah terus. Dia kena flu dan beberapa anak kelas 3 tanpa sengaja mengotori seluruh langit-langit ruang bawah tanah nomor 5 dengan otak kodok. Dia membersihkannya dari pagi dan kalau dia melihatmu menetes-neteskan lumpur di mana-mana. "Betul," kata Harry, mundur menghindar dari pandangan menuduh Nyonya Norris. Tetapi tak cukup cepat tertarik ke tempat itu oleh kekuatan misterius yang kelihatannya menghubungkannya dengan kucingnya yang menyebalkan. Argus Phil mendadak muncul dari permadani gantung di sebelah kanan Harry, mendesah-desah dan memandang liar berkeliling mencari si penggelanggar aturan. Syal kotak-kotak terbang diikatkannya ke kepala. Dia dan hidungnya luar biasa ungu. "Kotoran!" dia berteriak, rahangnya bergetar. Ketika dia menunjuk genangan air berlumpur yang menetes-netes dari jubah Quidditch Harry, berantakan dan kotoran di mana-mana. "Aku sudah muak, ikut aku, Potter." Maka Harry melambai lesu, mengucapkan selamat tinggal kepada Nick, si kepala nyaris putus, dan turut kembali mengikuti Phil.
membuat tapak berlumpur di lantai jadi double. Harry belum pernah berada dalam kantor Phil. Tanpa itu dihindari sebagian besar anak-anak. Ruangan itu suram dan tak berjendela. Disinari hanya oleh satu lampu minyak yang tergantung dari langit-langit yang rendah. Samar-samar bau ikan goreng memenuhi ruangan. Lemari arsip dari kayu berderet di sekeliling ruangan. Dari label-labelnya, Harry tahu bahwa lemari itu berisi data rinci semua murid yang pernah dihukum Phil. Fred dan George Weasley punya satu laci tersendiri. Koleksi rantai dan belenggu yang tergosok mengilap tergantung pada dinding di belakang meja Phil. Sudah rahasia umum bahwa Phil selalu meminta-minta kepada Dumbledore untuk mengizinkannya menghukum anak-anak dengan menggantungnya dari langit-langit pada mata kakinya. Phil meraih pena bulu dari pot di atas mejanya dan mulai mencari-cari perkamen. Tinja binatang, gumamnya berang. Upil naga panas besar-besar. Otak kodok, usus tikus, sungguh kelewatan. Mana formulirnya ya? Dia menarik keluar gulungan besar perkamen dari laci mejanya dan membentangkannya di depannya. Mencelupkan pena bulu hitamnya yang panjang ke dalam botol tinta. Nama Harry Potter, kesalahan. Cuma sedikit lumpur, kata Harry. Cuma sedikit lumpur bagimu, nak. Tapi begitu itu berarti kerja tambahan 1 jam menggosok lantai. Teriak Phil. Ada ingus yang sudah bergetar mau jatuh di ujung hidung bawangnya. Mencicikkan sekali. Kesalahan, membuat kotor kastil, hukuman yang disarankan. Sambil mengelap hidungnya yang beringus, Phil memandang galak Harry dengan mata menyipit. Harry menunggu jatuhnya vonis hukumannya dengan napas tertahan. Tetapi ketika Phil merendahkan penanya, terdengar gubrak keras di langit-langit kantornya, hingga membuat lampu minyaknya bergoyang. Pipes, gerung Phil, membanting penanya dengan murka. Kutangkap kau kali ini, kutangkap kau. Dan tanpa menoleh kepada Harry, Phil berlari meninggalkan kantornya. Nyonya Norris melesat mengiringinya. Pipes adalah hantu jahil sekolah. Makhluk melayang-layang menyeringai yang selalu menyebabkan malapetaka dan kesulitan. Harry tidak begitu menyukai Pipes, tapi mau tak mau berterima kasih untuk gangguannya yang tepat waktu. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Pipes dan kedengarannya, dia telah merusakkan sesuatu yang besar kali ini, akan mengalihkan perhatian Phil dari Harry. Berpendapat bahwa dia mungkin harus menunggu kembalinya Phil. Harry duduk di kursi yang sudah dimakan ngengat di sebelah meja. Ada satu benda lain di atas meja selain formulirnya yang baru setengah terisi. Amplop ungu besar berkilat dengan tulisan huruf-huruf perak di bagian depannya. Setelah melirik sekilas ke pintu untuk memastikan Phil tidak sedang berjalan kembali ke kantor, Harry mengambil amplop itu dan membacanya. Mantra kilat khusus sihir tertulis untuk pemula. Tergugah rasa ingin tahunya, Harry membuka amplop itu dan menarik keluar setumpuk perkamen dari dalamnya. Tulisan meliuk-liuk warna perak di halaman depan berbunyi, merasa terkucil dari dunia sihir modern. Sulit cari alasan untuk tidak melakukan mantra sederhana. Pernah diledek karena hasil sihiran tongkatmu yang menyedihkan. Ada solusinya? Mantra kilat adalah kursus baru yang pantang gagal. Cepat berhasil, mudah dipelajari. Beratus-ratus penyihir telah mendapatkan manfaat metode mantra kilat. Madam Z. Netress dari Topsam menulis, aku tak pernah bisa menghafal mantra. Dan ramuan buatanku selalu jadi bahan ejekan keluarga. Sekarang setelah ikut kursus mantra kilat, aku jadi pusat perhatian di pesta-pesta, dan teman-temanku meminta resep cairan cemerlangku. Penyihir DJ Frog dari Disbury berkata, istriku selalu mencibir melihat hasil sihiranku, tetapi sebulan setelah ikut kursus mantra kilat yang hebat, aku berhasil mengubahnya menjadi yakin. Terima kasih mantra kilat. Ia adalah sejenis lembu berbulu panjang yang berasal dari Asia Tengah. Terpesona, Harry melanjutkan membaca isi amplop itu. Kenapa Phil ingin ikut kursus mantra kilat? Apakah itu berarti dia bukan penyihir tulen? Harry sedang membaca pelajaran pertama, cara memegang tongkatmu. Beberapa tip yang berguna. Ketika langkah-langkah yang mendekat memberitahunya Phil datang, buru-buru dijejalkannya perkamen itu ke dalam amplop, yang kemudian dilemparkannya ke atas meja, persis ketika pintu terbuka. Phil tampak penuh kemenangan. Lemari yang bisa menghilang itu sangat berharga, katanya riang kepada Nyonya Norris.
Kita akan bisa mengusir Pipes kali ini, manisku. Pandangannya jatuh pada Hari dan kemudian berpindah ke amplop mantra kilat yang terlambat disadari Hari. Tergeletak setengah meter dari tempatnya semula. Wajah pucat Phil menjadi merah padam. Hari bersiap-siap menerima luapan kemarahannya. Phil terpincang-pincang menuju mejanya, menyambar amplop itu dan melemparkannya ke dalam laci. Sudahkah? Apakah kau membaca? Dia bertanya gugup. Tidak. Hari buru-buru berbohong. Phil meremas-remas tangannya yang berbonggol-bonggol. Kalau aku tahu kau akan membaca surat pribadi, bukannya itu milikku, untuk teman. Meskipun demikian, Hari menatapnya ketakutan. Belum pernah Phil tampak semarah ini. Matanya mendelik, salah satu pipinya yang mengerai, berkedut-kedut. Dan syal kotak-kotak itu tidak membantu. Baiklah, pergilah. Dan jangan bilang siapa-siapa. Bukannya... Bagaimanapun, kalau kau tidak membaca, pergilah sekarang. Aku harus menulis laporan tentang Pipes. Pergi. Heran sendiri akan keberuntungannya. Hari cepat-cepat meninggalkan kantor Phil, ke koridor dan kembali ke atas. Berhasil lolos dari kantor Phil tanpa dihukum barangkali merupakan rekor tersendiri. Hari, apakah berhasil? Nick, si kepala nyaris putus, datang melayang dari salah satu kelas. Di belakangnya Hari bisa melihat rongsokan lemari besar hitam emas yang kelihatannya dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kubujuk Pipes untuk menjatuhkannya tepat di atas kantor Phil, kata Nick bersemangat. Kupikir itu bisa mengalihkan perhatiannya. Kau yang suruh, kata Hari penuh terima kasih. Ya, berhasil. Aku bahkan tidak mendapat detensi. Trim, Nick. Mereka berjalan menyusuri koridor bersama-sama. Hari memperhatikan Nick, si kepala nyaris putus, masih memegangi surat penolakan Sir Patrick. Sayang sekali tak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu dalam pemburuan tanpa kepala itu, kata Hari. Nick, si kepala nyaris putus, mendadak berhenti dan Hari berjalan menembusnya. Hari menyesal. Rasanya seperti melangkah di bawah pancaran air sedingin es. Tapi ada yang bisa kau lakukan untukku, kata Nick bergairah. Hari, apakah aku minta terlalu banyak? Tapi tidak, kau tak akan mau. Mau apa? Tanya Hari. Ya, Halloween. Ini ulang tahun kematianku yang ke-500, kata Nick, menegapkan diri sehingga kelihatan lebih berwibawa. Oh, kata Hari, tak yakin apakah dia harus kelihatan sedih atau senang mendengarnya. Lalu, aku akan mengadakan pesta di sana, satu ruang besar bawah tanah. Teman-teman akan datang dari seluruh negeri. Akan merupakan kehormatan besar bagiku kalau kau bersedia hadir. Aku juga mengharapkan kedatangan Tuan Weasley dan Nyonya Granger. Tentu saja, tetapi kalian pasti lebih suka datang pesta sekolah kan? Dipandangnya Hari dengan tegang dan gelisah. Tidak, kata Hari buru-buru. Aku akan datang. Anak baik, Harry Potter, di pesta ulang tahun kematianku. Dan dia ragu-ragu kelihatan bersemangat. Bisakah kau mengatakan kepada Sir Patrick bahwa kau menganggapku sangat mengesankan dan mengerikan? Tentu saja, kata Hari. Nick, si kepala nyaris putus, langsung berseri-seri. Pesta ulang tahun kematian, kata Hermione tajam. Ketika Hari akhirnya sudah berganti pakaian dan bergabung bersamanya dan Ron di ruang rekreasi, berani taruhan tak banyak orang hidup yang bisa bilang mereka pernah menghadiri pesta semacam itu. Pasti menarik sekali. Kenapa ada orang ingin merayakan hari kematian mereka? Tanya Ron, yang sudah mengerjakan PR ramuannya separuh dan merasa sebal. Kedengarannya suram bagiku. Hujan masih mengguyur jendela, yang sekarang gelap pekat, tetapi di dalam segalanya kelihatan terang dan cerah. Perapian menerangi kursi-kursi berlengan yang empuk, tempat anak-anak duduk membaca, mengobrol, mengerjakan PR, atau dalam kasus Fred dan George, berusaha mencari tahu apa yang terjadi jika kau memberi makan salamander kembang api filibuster. Fred telah menyelamatkan kadal berwarna jingga cerah yang tinggal di api itu dari kelas pemeliharaan binatang-binatang gaib, dan salamander itu sekarang tergeletak mengapul di atas meja, dikelilingi anak-anak yang ingin tahu. Hari baru saja memberitahu Ron dan Hermione tentang Phil dan kursus mantra kilat. Ketika salamander itu mendadak terbang, mendesis ke atas, mengeluarkan bunga api dan meledak-ledak sambil berputar-putar liar di ruangan. Melihat Percy yang berteriak-teriak memarahi Fred dan George sampai serak. Pertunjukan spektakuler bintang-bintang jingga keemasan yang tercurah dari mulut si salamander, dan si salamander sendiri yang menyelamatkan diri ke dalam api, diiringi ledakan-ledakan membuat
Phil dan mantra kilat terlupakan dari pikiran Harry. Saat Halloween tiba, Harry menyesali janji untuk datang ke pesta ulang tahun kematian yang diucapkannya tanpa pikir panjang. Teman-temannya gembira menyambut datangnya pesta Halloween. Aula besar sudah didekorasi dengan kelelawar-kelelawar hidup seperti biasanya. Labu-labu kuning raksasa Hagrid sudah diukir menjadi lentera yang cukup besar untuk diduduki 3 orang dan ada gosip bahwa Dumbledore telah memesan rombongan penari tengkorak untuk hiburannya. Janji harus ditepati, Hermione mengingatkan Harry dengan gaya ngebos. Kau sudah berkata akan datang ke pesta ulang tahun kematian. Maka pukul 7 malam itu Harry, Ron, dan Hermione berjalan melewati pintu aula besar yang sudah penuh anak. Lilin-lilinnya yang berkelap-kelip dan piring-piring emasnya berkilat-kilat mengundang. Mereka mengarahkan langkah menuju ruang bawah tanah. Lorong menuju ke tempat pesta di kepala nyaris putus juga sudah diterangi dengan deretan lilin. Meskipun efeknya jauh dari cerah karena lilinnya adalah lilin-lilin runcing hitam pekat. Dengan nyala biru menyiramkan cahaya suram kematian bahkan ke wajah-wajah mereka yang masih hidup. Semakin jauh mereka memasuki lorong, hawa semakin dingin. Ketika Harry bergidik dan merapatkan jubahnya, didengarnya bunyi seperti 1000 kuku menggaruk papan tulis besar. Apa itu maksudnya? Musik? Bisik Ron. Mereka membelok di sudut dan melihat Sinik, kepala nyaris putus, berdiri di depan pintu bertirai beludru hitam. Teman-temanku yang baik, katanya pilu. Selamat datang. Selamat datang. Senang sekali kalian bisa datang. Dengan gerakan gesit dibukanya topinya yang berbulu, lalu dia membungkuk mempersilahkan mereka masuk. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh luar biasa. Ruang bawah tanah itu penuh beratus-ratus orang seputih mutiara transparan. Sebagian besar melayang-layang di atas lantai dansa yang penuh. Berdansa waltz mengikuti irama 30 gergaji musik yang berbunyi gemetar mengerikan. Dimainkan oleh rombongan orkes di panggung yang lantainya tertutup kain hitam. Kandil di atas menyinarkan cahaya biru tua dengan 1000 lilin hitam. Napas mereka berubah menjadi kabut di depan mereka. Rasanya seperti melangkah masuk ke dalam lemari es. Bagaimanapun kalau kita melihat-lihat, Harry mengusulkan dia ingin menghangatkan kakinya. Hati-hati, jangan sampai melangkah menembus orang, kata Ron gugup. Dan mereka berjalan di tepi lantai dansa. Mereka melewati serombongan biarawati muram, seorang laki-laki berpakaian copang cantik yang memakai rantai, dan si rahib gemuk hantu Hufflepuff yang ceria, yang sedang mengobrol dengan hantu ksatria yang dahinya tertancap panah. Harry tidak heran melihat Barun berdarah, hantu Slytherin yang pucat dan galak, serta bercak-bercak darah keperakan dihindari oleh hantu-hantu lain. Oh tidak, kata Hermione berhenti mendadak balik. Aku tak mau bicara dengan Martel merana. Siapa? Tanya Harry ketika mereka buru-buru berbalik. Dia menghantui toilet anak perempuan di lantai 2, kata Hermione. Dia menghantui toilet? Ya. Toilet itu sudah rusak selama setahun ini karena dia marah-marah terus dan membuat toilet itu kebanjiran. Sebisa mungkin aku tidak masuk ke toilet itu. Mana enak kalau kita ke belakang. Digerecoki dia yang meratap-ratap. Lihat makanan, kata Ron. Di salah satu sisi ruangan ada meja panjang, bertaplak beludru hitam juga. Mereka mendekati meja itu dengan bersemangat, tapi detik berikutnya langsung berhenti ngeri. Baunya sangat menjijikkan. Ikan-ikan besar busuk disajikan di atas nampan perak indah. Kue bolu yang hangus jadi arang bertumpuk di atas piring. Ada daging kambing besar yang sudah dikerumuni belatung. Keju yang berselimut jamur hijau. Dan di tempat kehormatan kue ulang tahun abu-abu besar berbentuk pusara dengan hiasan sehitam membentuk tulisan Sir Nicholas de Mimsy Porpington, meninggal 31 Oktober 1492. Harry memandang keheranan ketika ada hantu gemuk mendekati meja, membungkuk rendah dan merobos meja begitu saja. Mulut terbuka lebar melewati salah satu ikan salem bau. Bisakah kau merasakan ikan itu waktu melewatinya? Harry menanyainya. Nyaris, jawab si hantu sedih. Lalu dia melayang pergi. Kurasa mereka sengaja membiarkannya membusuk agar baunya lebih keras, kata Hermione sok tahu. Dia memencet hidungnya dan membungkuk mendekat untuk memeriksa daging kambing busuk. Kita pergi yuk, aku mau muntah, kata Ron. Baru saja mereka berbalik, seorang laki-laki kecil mendadak menyambar dari bawah meja dan melayang-layang di depan mereka. Halo, Pipes, sapa Harry hati-hati. Tidak seperti hantu-hantu di sekeliling mereka. Pipes si hantu jahil tidak pucat ataupun transparan. Dia memakai topi pesta jingga cerah dan dasi kupu-kupu yang bisa berputar. Wajahnya jahil dihiasi cengiran lebar. Cemilan,
Dia berkata manis, menawarkan semangkuk kacang bulukan. Tidak, terima kasih, kata Hermione. Kudengar kalian ngomongin si Martel yang malang, kata Pipes. Matanya menari-nari. Kalian tidak sopan ngomongin Martel. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Hoi, Martel!" "Oh, jangan Pipes, jangan bilang apa yang kukatakan. Nanti dia sedih," bisik Hermione panik. "Aku tidak bermaksud menjelekkannya. Aku tidak keberatan dia." Halo, Martel." Hantu anak perempuan gemuk pendek melayang mendekat. Wajahnya merupakan wajah paling murung yang pernah dilihat Harry. Separuh tersembunyi di balik rambut panjangnya dan kacamata tebal berkilau bagai mutiara. "Apa?" tanyanya cemberut. "Apa kabar, Martel?" kata Hermione dengan suara diriang-riangkan. "Senang bertemu kau di ruang toilet, Martel." Martel mendengus. "Miss Granger tadi ngomongin kau," kata Pipes licik di telinga Martel. "Cuma bilang kau cantik sekali malam ini," kata Hermione, melirik Pipes. Martel menatap Hermione dengan curiga. "Kalian meledekku," katanya. Air mata perak bercucuran dari matanya yang tembus pandang. "Tidak, sungguh. Bukankah aku tadi bilang Martel cantik sekali malam ini?" kata Hermione, menyikut rusuk Harry dan Ron sampai sakit. "Oh iya, betul. Jangan bohong padaku," isak Martel. Air matanya kini sudah membanjir membasahi mukanya. Sementara Pipes tertawa-tawa senang di belakang bahunya. "Apa kau pikir aku tidak tahu ejekan apa yang mereka lontarkan di belakang punggungku? Martel gendut, Martel jelek, Martel cengeng, pemurung, tukang ngeluh." "Kau belum sebut jawaban," Pipes mendesis di telinganya. Martel merana terisak-isak nelangsa dan kabur dari ruangan. Pipes melesat mengejarnya, menghujaninya dengan kacang bulukan sambil berteriak-teriak, "Jerawatan, jerawatan." "Ya ampun," kata Hermione sedih. Nick si kepala nyaris putus sekarang melayang mendekati mereka, menerobos kerumunan. "Kalian senang?" "Oh iya, mereka berbohong." "Lumayan juga sih yang hadir," kata Nick si kepala nyaris putus bangga. Si janda meratap datang jauh-jauh dari Ken. "Sudah hampir waktunya aku memberi sambutan. Lebih baik aku beritahu orkesnya." Tapi orkesnya berhenti bermain saat itu juga. Para pemainnya dan semua yang ada di ruang bawah tanah itu terdiam, melihat berkeliling dengan penuh harap ketika terdengar bunyi trompet berburu. "Oh, ini dia," kata Nick si kepala nyaris putus getir. Dari tembok ruangan bermunculan selusin kuda hantu. Masing-masing ditunggangi penunggang kuda tanpa kepala. Para hadirin bertepuk tangan gegap gempita. Harry sudah akan bertepuk juga, tetapi tak jadi begitu melihat wajah Nick. Kuda-kuda itu berderap ke tengah lantai dansa dan berhenti, meringkik dan mendompak. Hantu besar yang berada paling depan, kepalanya yang berjenggot, terjepit di ketiaknya, meniup trompet, melompat turun mengangkat tinggi-tinggi kepalanya ke atas supaya dia bisa melihat kerumunan hantu yang hadir semua tertawa dan berjalan mendekati Nick si kepala nyaris putus. Kepalanya dilontarkan kembali ke lehernya. "Nick!" raungnya. "Apa kabar?" Kepala masih tergantung. Dia terbahak dan menepuk bahu si Nick kepala nyaris putus. "Selamat datang, Patrick," kata Nick kaku. "Orang hidup," celetuk Sir Patrick ketika melihat Harry, Ron, dan Hermione dan berpura-pura terloncat tinggi saking kagetnya, sehingga kepalanya terjatuh lagi. Hantu-hantu yang hadir tertawa gelak-gelak. "Lucu sekali," kata Nick si kepala nyaris putus berang. "Jangan pedulikan Nick," teriak kepala Sir Patrick dari lantai. "Dia masih marah kami tidak mengizinkannya ikut pemburuan. Tapi maksudku, lihat dia." "Kurasa," kata Harry buru-buru. Setelah Nick memandangnya penuh arti, Nick sangat mengerikan. Dan, teriak kepala Sir Patrick. "Pasti dia memintamu bilang begitu." "Perhatian semuanya, sudah waktunya aku memberi sambutan," kata Nick keras-keras. Berjalan ke podium dan naik diterangi lampu sorot warna biru muda dingin. "Almarhum para bangsawan, ibu-ibu, dan bapak-bapak, sungguh kesedihan besar bagiku." Tapi tak ada lagi yang mendengarkannya. Sir Patrick dan anggota pemburuan tanpa kepala baru saja memulai permainan hoki kepala dan para hadirin berbalik untuk menonton. Sia-sia Nick berusaha keras menarik perhatian mereka dan akhirnya menyerah ketika kepala Sir Patrick melayang melewatinya diiringi tepukan riuh. Harry sudah sangat kedinginan, sekarang ditambah lagi lapar. "Aku sudah tak tahan lagi," gumam Ron, giginya gemeretuk. Sementara orkes kembali beraksi dan para hantu berayun lagi di lantai dansa. "Ayo kita pergi," Harry sepakat. Mereka mundur ke arah pintu, mengangguk dan tersenyum pada siapa saja yang memandang mereka. Dan semenit kemudian, sudah bergegas menyusuri lorong dengan deretan lilin hitam. "Siapa tahu pudinya masih ada," kata Ron penuh harap. Berjalan di depan menuju tangga ke aula depan. Dan kemudian Harry mendengarnya. "Robek,
Cabik-cabik, bunuh. Suara yang sama, suara dingin dan sadis yang didengarnya di kantor lokat. Hari terhuyung dan berhenti, mencengkeram dinding batu, mendengarkan setajam mungkin, memandang berkeliling, menyipitkan mata, mengawasi kanan kiri lorong yang suram. Hari, lagi ngapain kau? Suara itu lagi. Diam dulu. Lapar sekali, sudah begitu lama. Dengar, kata Hari tegang. Ron dan Hermione terpaku memandangnya. Bunuh. Waktunya membunuh. Suara itu semakin samar-samar. Hari yakin siapapun yang bicara itu semakin menjauh, bergerak ke atas. Ketakutan bercampur kegairahan mencekamnya. Ketika dia menatap langit-langit yang gelap, bagaimana mungkin suara itu bisa bergerak ke atas? Apakah itu hantu? Sehingga langit-langit batu bukan hambatan baginya. Kesini, dia berteriak. Lalu berlari menaiki tangga. Memasuki aula depan, tak ada gunanya berharap mendengar sesuatu di sini. Celoteh anak-anak yang sedang pesta Halloween terdengar dari aula besar. Hari berlari menaiki tangga kuala menuju ke lantai 1. Ron dan Hermione ikut naik di belakangnya. Hari, apa yang Shh. Hari menajamkan telinganya. Dari kejauhan dari lantai di atas mereka, dan suara semakin samar. Dia mau membunuh orang. Dia masih mendengar bau darah. Bau darah. Hari tegang. Dia mau membunuh orang, teriaknya, mengabaikan wajah Ron dan Hermione yang kebingungan. Dia menaiki tangga berikutnya. 3 anak tangga sekali langkah, berusaha mendengarkan. Di antara entakan langkah kakinya sendiri, Hari berlari mengelilingi seluruh lantai 2. Ron dan Hermione tersengal-sengal di belakangnya, tidak berhenti sampai mereka membelok di sudut yang menuju koridor terakhir yang kosong. Hari, ada apa sebetulnya? Tanya Ron, menyeka keringat dari wajahnya. Aku tidak mendengar apa-apa. Tetapi Hermione mendadak terpekik kaget, menunjuk ke ujung koridor. Lihat, ada yang berkilau di dinding di depan. Mereka mendekat perlahan, menyipitkan mata, menembus kegelapan. Huruf-huruf setinggi 30 cm dipulaskan di dinding di antara 2 jendela. Berkilau ditimpa cahaya obor-obor yang menyala. Kamar rahasia telah dibuka musuh sang pewaris. Waspadalah. Apa itu yang tergantung di bawahnya? Kata Ron. Suaranya agak bergetar. Ketika mereka semakin dekat, Hari nyaris jatuh terpeleset. Ada genangan besar air di lantai. Ron dan Hermione menyambarnya dan mereka melangkah hati-hati mendekati tulisan. Mata mereka terpaku pada bayangan gelap di bawahnya. Tiganya langsung menyadari apa itu dan melompat ke belakang membuat air menciprat. Nyonya Norris, kucing si penjaga sekolah, tergantung pada ekornya dari siku-siku tancapan obor. Tubuhnya kaku seperti papan, matanya terbeliak. Selama beberapa detik mereka tidak bergerak. Kemudian Ron berkata, "Ayo kita pergi dari sini. Tidakkah sebaiknya kita mencoba menolong?" Kata Hari canggung. "Percayalah padaku," kata Ron. "Kita tak ingin ditemukan di sini, tetapi sudah terlambat." Bunyi gemuruh seakan ada guru di kejauhan, memberitahu mereka bahwa pesta sudah usai. Dari kedua ujung koridor terdengar bunyi ratusan kaki yang menaiki tangga, juga celoteh riang dan keras anak-anak yang perutnya kenyang. Saat berikutnya, anak-anak bermunculan dari kedua ujung koridor. Celoteh obrolan gurauan mendadak berhenti ketika anak-anak yang di depan melihat kucing yang tergantung itu. Harry, Ron, dan Hermione berdiri bertiga di tengah koridor. Sementara kesunyian menyelubungi anak-anak yang maju berdesakan, ingin melihat pemandangan mengerikan itu. Kemudian ada yang berteriak memecah keheningan, "Musuh sang pewaris, waspadalah! Giliranmu berikutnya darah lumpur." Draco Malfoy lah yang berteriak. Dia telah mendesak sampai di bagian depan. Mata dinginnya menyala. Wajahnya yang biasa tak berdarah kini memerah. Ketika dia menyeringai melihat kucing yang tergantung tak bergerak itu. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.